Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mendaftar seleksi CSNP 3K agar tidak kecewa dan sakit hati di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi kalau boleh Bapak Ibu jangan sampai menjadi part-time nanti saat penyelesaian honorer tahun 2024. Meskipun memang skema untuk part-time ini sudah disiapkan oleh Menpan RB, namun kita berdoa agar jangan sampai Bapak Ibu menjadi P3K part-time. Kita akan cek kemungkinan hal-hal yang bakal terjadi bagi Bapak Ibu. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, dalam sebuah paparan Pan RB menyebutkan terkait penyelesaian tenaga non-ASN itu selain sebagai PNS nantinya juga ada P3K yang mana ini dibagi menjadi dua, P3K penuh waktu atau full time dan P3K part time atau paruh waktu. Di mana di sini Bapak Ibu penjelasannya P3K penuh waktu ini bekerja sesuai dengan jam kerja instansi. Biasanya pukul 8 sampai pukul 4 sore ya. Yang mana jam kerja ini sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan P3K paruh waktu kalau dari sisi jam kerjanya adalah akan berkurang dari jam kerja instansi. Nah, ini Bapak Ibu untuk terkait bagaimana jam kerjanya ini masih belum diterbitkan berkaitan dengan PP Undang-Undang ASN 2023. Tetapi secara keseluruhan rekan-rekan baik P3 full time maupun part time ini akan mendapatkan NIP ya oleh BKN. Nah, Bapak Ibu di sini kita akan sampaikan apa saja kemungkinan terburuk kalau Bapak Ibu nanti menjadi part-time. Nah, sekilas kita lihat dulu Bapak Ibu secara umum bahaya dan keburukan ASN P3K. Nih ya, kita lihat sejarah ASN P3K mulai tahun 2019 sampai dengan 2023. Di mana ASN P3K merupakan jenis aparatur sipil negara yang mana pertama kali ini dilakukan pada tahun 2019 ya rekan-rekan yang pernah diangkat. Dengan sasaran waktu itu XTHK 2 untuk posisi guru dan dosen. Kemudian ada tenaga kesehatan, kemudian penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Kemudian di tahap kedua diselenggarakan seleksi ASN itu adalah tahun 2021. Inilah yang waktu itu 1 juta P3K ya untuk guru honorer dengan peluang tes sebanyak 3 kali waktu itu. Apabila masih ada formasi tempat yang dilamar. Pada seleksi tahun 2021 itu, pemerintah juga memberikan afirmasi kepada guru honorer dengan pengabdian lama yaitu 35 plus ya. Namun hal ini tidak berlaku pada P3K yang untuk non-guru. Dimana untuk tes tahap pertama ini diperuntukkan untuk guru XTHK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Kemudian tes tahap kedua ya diperuntukkan untuk guru honorer XTHK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri yang tidak lolos seleksi tahap pertama. Kemudian ditambah juga lulusan profesi guru yang belum menjadi guru dan memiliki sertifikat pendidik. Nah, inilah yang mereka mendapatkan afirmasi 100%. Termasuk juga di dalamnya adalah guru swasta. Ini yang banyak protes bahwa guru-guru ini dapat banyak lulus karena dapat afirmasi 100%. Kemudian tes tahap 3 untuk semua peserta honorer THK 2 maupun guru honorer sekolah swasta dan negeri yang tidak lulus tahap pertama dan kedua. Kemudian seleksi ASN berikutnya tahun 2022 ini diselenggarakan dengan perbedaan. Adanya persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi teknis sebagai tambahan nilai kompetensi bagi 30 jabatan fungsional bagi P3K. Perbedaan lainnya adanya penempatan bagi P1, kemudian adanya penilaian kesesuaian oleh pengawas untuk P2, kepala sekolah dan guru senior. Ini untuk P2, P3 ya. Kemudian penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKD untuk P2 dan P3 juga. Nah, ini diperuntukkan untuk P3K yakni guru dan tenaga kesehatan. Nah, selain itu alokasi kebutuhan P3K juga berpihak pada XTHK 2 baik guru maupun nakes ya yang memenuhi syarat. Nah, ini untuk tahun 2022. Nah, ini sejarahnya. Nanti kita lihat di bawah kemungkinan terburuknya ya. Sedangkan untuk tahun 2023 itu diperuntukkan bagi pelamar yang prioritas 1 atau P1 untuk guru P2 dan P3 dites lagi menggunakan SJT ya. Untuk peserta dari pelamar umum dan P4 itu ada tambahan menggunakan CET yaitu dengan kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, bagi pelamar bersertifikat pendidik kemarin diberikan juga 100% ya. Ini untuk tahun 2023. Nah, kemudian untuk tahun 2024 ini bagaimana?
Seleksi ASN P3K 2024 diperuntukkan untuk tenaga non-ASN atau honorer yang terdata atau terdaftar di database BKN yang tahun 2022, serta tenaga honorer ex-THK 2 yang rata-rata sudah tua ya. Dan sebagai syarat memiliki masa kerja minimal, ini 3 tahun sebenarnya, 3 tahun berturut-turut ya dalam paparan manfaat RB, bukan 5 tahun. Kemudian seleksi P3K ini diatur dengan PP nomor 49 tahun 2018 yang selanjutnya diganti dengan undang-undang yang baru tahun 2023. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mendaftar seleksi CSN P3K agar tidak kecewa dan sakit hati di kemudian hari di masa yang akan datang. Daripada kedepannya menyesal dan mengambil keputusan mengundurkan diri, lebih baik cepat tahu apa bahaya dan keburukan ASN P3K. Nah, Bapak Ibu, ini adalah secara umum ya keburukan ASN P3K, belum lagi keburukan daripada part-time ya. Nah, berikut bahaya dan keburukan ASN P3K yang dirangkum dari berbagai sumber, baik sumber lisan maupun tulisan. Yang pertama, ASN P3K tidak bisa pindah alias mutasi dengan alasan apapun. Hal ini diatur dalam pasal 52 Menpan RB 27 tahun 2021 yang menyatakan bahwa ASN PNS hanya boleh pindah dengan syarat sudah mengabdi 10 tahun pada instansi tertentu. Sedangkan P3K memiliki masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Jadi tidak ada mengatur tentang mutasi ya. Walau dapat diperpanjang 5 tahun ke depan, namun sesuai Menpan RB ini masa kerja 10 tahun tanpa henti. ASN P3K terhenti masa kerjanya 5 tahun, sehingga otomatis tidak bisa pindah. Apabila dipaksakan pindah karena lain suatu hal dianggap mengundurkan diri ya dari ASN P3K, karena disebutkan ASN P3K itu by name by address. Hal ini diatur dalam Peraturan BKN juga nomor 5 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nah, kemudian namun kita kan masih menunggu juga nih apakah ASN P3K ini tidak bisa mutasi di PP terbaru ya. Kalaupun ingin pindah, ada caranya, yaitu dengan menyelesaikan masa kerja sebagaimana P3K, selanjutnya berhenti atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri, bukan diberhentikan, kemudian mengikuti lagi rekrutmen baru seperti umumnya. Nah, ini berarti memilih ya sesuai dengan keinginan. Kemudian, khusus guru sewaktu penempatan di sekolah instansi yang dilamar atau penempatan suatu sesuai instansi yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan mereka mendapatkan 0 jam. Nah, ini tidak ada pengakuan ya. Serta mereka juga 0 tahun 0 bulan ya Bapak Ibu. Maka guru tersebut menyelesaikan masa perjanjian kerja sampai dengan selesai dan besar kemungkinan tidak dilanjutkan masa kerjanya disebabkan karena tidak adanya jam pelajaran atau 0 jam. Nah, ini ya, untuk yang memang kebetulan di situ tidak ada jam mengajarnya. Kemudian yang ketiga, sewaktu melaksanakan tugas sebagai guru P3K di sekolah yang lulus atau yang ditempatkan, maka akan bertemu dengan guru-guru PNS. Nah, disinilah awal mulai terjadi sebuah stereotip atau gosip atau desas-desus atau anggapan menyatakan bahwa P3K itu di mata ASN PNS bukan pegawai tapi dianggap sebagai honorer walaupun sudah punya NIP juga. Apalagi ASN P3K mereka kurang aktif di instansi itu. Hal ini semakin membuat besar ruang yang lebar antara PNS dan P3K. Ya, termasuk seragam ya. Seragam itu juga menjadi perbedaan ataupun gap yang besar antara ASN, P3K dan PNS. Sebagai ASN, P3K harus siap mental dalam menghadapi situasi ini, mengingat banyak P3K di instansi tempat bekerja mengalami hal ini. Kemudian yang keempat, akan ada namanya penambahan P3K baru pada formasi atau mata pelajaran yang sama, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah jam. Hal ini mengakibatkan guru P3K bisa tidak dilanjutkan perpanjangan kontrak karena sedikit jam. Hal ini terjadi sewaktu penempatan oleh BKD atau Dinas Pendidikan yang tidak melihat analisis kebutuhan guru. Walau setiap semester ada datanya diberikan kepada dinas, namun kadang-kadang penempatan malahan mata pelajaran atau formasi yang sudah berlebih ditambahkan lagi penempatan guru barunya. Sedangkan mata pelajaran lain yang formasinya sedikit dibiarkan kosong. Dan kemudian yang kelima, apabila P3K melakukan pelanggaran disiplin yang tidak disengaja, maka akan ada pemanggilan dan ini membahayakan karir P3K. Nah, Bapak Ibu, ini adalah secara umum bahaya ataupun keburukan dari ASN P3K. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu dengan ASN P3K paruh waktu?
Nah, meskipun dalam skema yang disampaikan oleh Pan-RB di sini Bapak Ibu, bagi yang paruh waktu ini akan ada diatur lagi skema untuk menjadi ataupun dia lakukan mekanisme seleksi khusus untuk menjadi penuh waktu. Tetapi Bapak Ibu ini berapa lama ya? Berapa lama bisa menjadi penuh waktu? Karena tentu saja daerah saat sudah menjadi paruh waktu, mereka ini keasikan juga nantinya. Kenapa? Gajinya kecil, kemudian tidak ada tunjangan. Tentu saja ini akan menyebabkan rekan-rekan honorer kecewa ya saat diletakkan sebagai P3K paruh waktu. Ya, semoga saja rekan-rekan semua informasinya cukup dan diangkat sebagai full time dan terhindar dari P3K part time. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.